Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 8 di SDN 4 Samsudin Nur, Kota Banjarbaru. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Subiarto dan pengajar praktik saya Bapak Aryo Sepka Dardiri. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Hari ini hari Senin ya, tanggal 24 bulan Juli 2022. Alhamdulillah, sudah puji bagi Allah, kita diberikan kesehatan bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian tidak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ulun menampilkan diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya ulun berterima kasih kepada Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk berhadir dalam kegiatan pada hari ini. Ya. Langsung saja, nah budaya positif, ulun ulangi lagi, kemarin sudah Ibu Rika sudah jabarkan budaya positifnya, yaitu yang pertama ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, kemudian hukuman, sanksi, restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ini jam siang, mungkin agak ada lapar, ngantuk, kita coba konsentrasi dulu ya. Kita santai dulu Bu. Ulun di sini bukan untuk menggurui, tapi ulun mungkin memang kebetulan di depan aja. Kebetulan terdahulu membaca. Nah, terdahulu mungkin. Iya. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Siap untuk es breaking? Supaya dingin ya Pak. Nah, di sini es breakingnya itu nama-nama patung. Mungkin Bapak Ibu kenal patung, nama-nama patung yang mungkin bukan cuma di daerah kita, tapi ada di daerah penjuru negeri. Bukan di, tadinya banyak di luar negeri ya. Tapi ini siap? Nanti sebutkan aja kira-kira nanti apa nama patungnya. 1, 2, 3. Bukan, ini masih ada di Indonesia. Masih ada di Indonesia. Apa Bapak? Patung tani atau tunggu tani, bagus. Nah, di Bali. GWK, ya Garuda Wisnu Kencana. Ke Bali tahu ya. Ini cuma kepalanya dulu, jadi badannya enggak. Itu kakinya enggak ada. Nah, kalau ini mungkin mantap, ini pasti tahu ya. Lanjut. Waalaikumsalam, makasih. Selamat datang HI. Ibu yang biasa. Kalau masalah ibu kota mungkin lupa.
namanya pancuran tuh. Yang populer. Iya. Pancuran itu namanya patung dirgantara. Nah, tapi adanya di Cancuran, tapi disebut patung pancuran. Nah, Ini di Cina patung terorkon. Suaranya sering dikicet. bagus. Jadi cekicet ya. Bagus. Terakota yang bagus. China. Nah, sekarang terakhir. Ya. Berarti perasaannya Rio de Janeiro, Brazil. Nah, sekarang tadi patung, sekarang rambu-rambu. Mungkin rambu-rambu Bapak Ibu mungkin masih ingat ya rambu-rambu. Tidak boleh bergerak. Kalau di akhir itu jalan licak. Jalan licak, licin. Sekarang penyempitan ada di Hulu Sungai. Penyempitan. Iya betul. Penyempitan jalan. Ada di golok. Nah, apa ini? Langsung kata Pak Suranto. Jalan bercabang. Persimpangan jalan. Sama aja nggak bercabang. Nah, jalur sepeda, bujur jalur sepeda atau sepeda boleh masuk. Jangan menyelidiki kawan. Hah? Nggak boleh nyalip, dilarang. Mana? Oh ya. Dilarang lagi ya, lanjut ya. Nah, dilarang putar balik. Sudah mulai kacau. Ini kangen boleh kan? nggak percaya lagi. Sudah, kayaknya sudah. Apa ini? Hanya satu jalan sempit. Jalan sempit. Jalan sempit. Nah, jalan penyempitan. Apa? Jalan musik. Tim X tidak boleh. Tim X. Apa? Kita buka. Jalan kelasan itu ada ya, memang ada. Bapak Ibu. Jalan sempit. Nah, ini bonus terakhir. Bapak Ibu boleh sengaja. Ini ada motivasi kira-kira. Dilarang menyeret anak mungkin bisa Ibu ya. Berarti di daerah itu jangan menyeret. Sebenarnya di daerah manapun tidak boleh menyeret anak. Nah ini. Boleh kan ini? Boleh di. Berarti yang itu laki-laki biasanya. Itu sebenarnya toilet perempuan sama laki-laki ya. Tapi biasa kan. Nah ini. Ada boleh ya. Artinya ada boleh menyerahkan anak kepada boleh. Kalau atau boleh kan. Jangan anak tuh ada boleh. Itu ya. Ini? Ya betul. Dalam bisa juga dalam bentuk. Nah, terima kasih. Sudah semangat? Ya kan. Nah,
Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Hari ini ulun lanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Salah ini. Kebajikan, bukan kebijakan. Kebajikan universal atau secara umum. Nah, jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu arti dari kebajikan universal. Kemudian menurut kebajikan, setiap perilaku memiliki tujuan itu menurut William Glasser. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau di dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gossen. Muncul lah Bu Dian Gossen. Muncul aja. Kemudian, nah di sini ada ulun menginfokan sedikit. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa itu? Ada 6. Kalau Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Nah, kalau profil Pancasila, kalau apa tadi? Pancasila itu ingat rukun Islam. Kalau profil pelajar Pancasila itu rukun iman. Saya ingat. Jadi yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini yang kedua berkebenekaan global. Banyak banget tuh. Baca aja ya. Iya salah belum salah ketik typo. Bos. Berkebenekaan global itu maksudnya pelajaran belajar Indonesia yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kemudian yang ketiga itu ada gotong royong, ada keterangannya di sana. Yang keempat ada mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yang keenam ada kreatif. Nah, kemudian teori perilaku manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua, dari eksternal, dari luar, kemudian dari dalam. Yaitu kalau motivasinya dari luar ekstrinsik. Nah, itu dari luar. Biasanya kita nih sebagai manusia ya, pasti yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu mungkin juga sama dengan anak-anak kita ketika di kelas atau di sekolah, dia ingin berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukumannya biasanya bisa apa? Biasanya kita yang kita lakukan macam-macam, ada disuruh push up misalnya. Tuh, tapi bukan sini ya, bahasa ya. Disuruh naik ya. Ya itu. Itulah pokoknya. Kemudian lagi yang kedua itu dari luar juga, motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan dari orang lain. Kalau saya mau melakukan itu, apa imbalannya? Apa kebaikannya? Apa manfaatnya untuk ulun? Nah, berarti itu pasti ada ya kan? Iya, benar. Gue banget ya. Ya kalau kita pakai yang mana tuh, yang apa yang ketiganya? Mungkin pasti semuanya ada ya. Kemudian apa yang akan saya dapatkan dari ini jika saya melakukannya? Jadi kita misalnya kalau kita melakukan sesuatu, apa sih imbalannya untuk kita? Nah gitu, itu dari luar pasti ada. Imbalannya pasti dari luar. Entah ujian, entah dapat sesuatu, dapat duit, dapat barcode dari presnya. Nah kemudian sekarang yang ketiga yaitu motivasi dari dalam. Nah ini Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri. Nah sekarang saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Kalau istilahnya kita itu apa ya, kesadaran dengan sendirinya ya Allah, kesadaran di dalam instruksi, artinya dari dalam diri. Nah dari ketiga ini ulun mencoba untuk
mengkaitkan dengan keagama ya. Misalnya ini untuk menghindari kehukuman, mungkin kita misalnya tidak sholat, tidak mencuri, menghindari apa kira-kira? Dosa atau masuk? Jangan saya tahu. Iya, ya kan? Kalau ibu ini biasanya kita kalau habis sembahyang, takutan neraka. Apalagi anak-anak kalau tidak puasa takutan hukuman, takutan ini makan yang haram, takutan baru gana. Kami sadar Indra, kalian belum dosa. Ya kalau kita lagi lanjut. Sekarang yang di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau di agama berarti kita ada iming-imingnya. Kalau kita puasa, kalau kita dapat otomatis masuk surga. Nah, di kelas malam belum tahu. Siapa yang akan masuk surga? Ada yang maunya. Belum akan masuk apa itu? Masuk tentara kali kita masuk surga. Lanjut. Tadi kita sudah menginginkan surga tadi. Kemudian kalau untuk yang sendiri artinya kita sudah apa ya? Kalau ya kesadaran sendiri, kemudian tingkat iman yang tinggi itu ya kalau bujung. Tingkat ikhlas yang sebenarnya itu adalah mengharap ridha Allah. Ya kan lagi harap masuk neraka, harap masuk surga, yang penting Allah ridha. Ya, tepuk tangan kita semuanya. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, ulun mau nyambung dari Bu kemarin. Nah, ini tujuan dan manfaatnya keyakinan kelas. Nah, mengapa kita melakukan memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Nah, ini sebelumnya kita tahu ingin membentuk keyakinan kelas itu. Ini contohnya, mengapa kita ini di dunia nyata, Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker ketika COVID kemarin. Kemudian mencuci tangan. Nah, itu coba nilai di dalam sana pasti ada nilainya, yaitu apa? Yang pertama supaya selamat untuk helm. Yang kedua untuk kesehatan. Apa yang mana dulu? Iya. Yang pertama itu keselamatan. Kalau itu helm. Nah, kalau yang kedua memasker berarti cuci tangan, masker berarti nilai yang di sana yang kita adalah kesehatan kita ya kan. Nah, itu yang nilai-nilai keselamatan, nilai kesehatan itu Bapak Ibu yang disebut sebagai keyakinan. Ya, kita memasker adalah perintah ya kan, jalannya polisi harus pemerintah harus menggunakan masker, menggunakan helm. Nah, itu untuk apa? Ternyata nilai di dalamnya yaitu tentang keselamatan dan juga kesehatan. Kemudian di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada curah pendapat bersama anggota kelas. Jadi anak-anak nanti cara membentukan keyakinan kelas, anak-anak diminta untuk memberikan pendapat. Misalnya peraturan di kelas ya yang kayak kemarin Ibu Rupah tanyakan itu kan biasanya anak-anak ya kelas 1 kelas 2 tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh, itu adalah kalimat negatif. Itu apa? Ditulis dulu di papan tulis, nanti dikumpulkan, nanti kita ubah jadi kalimat positif. Nanti kemudian langkah selanjutnya mencatat masukan, kemudian ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, meninjau kembali, kemudian meminta warga sekolah untuk menandatangani itu sudah selesai semuanya, sudah jadi keyakinan kelas. Kemudian setelah semuanya itu kemudian ditempel di dinding. Jangan cuma nggak ada tulisan, nanti anak-anak tidak ingat lagi. Kemudian, nah di sini, langkah yang pertama yaitu kita sudah tulis semuanya, kita sudah tuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati
atau kita yakini. Yang pertama mungkin ada keadilan, banyak Bu ya. Nilai kebajikan yang universal itu banyak. Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, ada rasa syukur, ada berprinsip, ada integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, tertib, dan saling menghargai. Masih banyak lagi. Itu contohnya. Nah, jadi ini supaya lebih cepat ulun contohkan yang cara membuat keyakinan kelas. Langkahnya. Jadi sini biasanya anak-anak menuliskan tidak boleh makan dan minum di kelas, gitu ya kan? Tidak boleh mengganggu teman. Itu biasanya ucapan anak-anak yang langsung. Kemudian tidak boleh ribut, tidak boleh lari-larian, tidak boleh menangis, tidak boleh berkata kasar. Nah, anggap misalnya sudah ditulis, anggap sudah semuanya sudah ditulis, kan anggap sudah 6 dapat pendapat murid. Kemudian langkah selanjutnya yaitu, nah tadi kan kalimat negatif, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatifnya tidak boleh, apalagi jangan, macam-macam yang negatif ya. Ini contohnya tidak boleh. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa Bapak? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Boleh makan? Di kasih. Kadang boleh makan, tidak boleh. Nah, itu bisa. Itu jadi kalimat positif. Sebaik. Nah, iya bagus, betul. Ada yang unik. Makan minum sebaiknya di kelas. Kalau sebaiknya kalau sebaiknya itu, ya sebaiknya itu ada opsi. Jangan. Kalau langsung keyakinan itu harus yakin. Ini yakin. Kalau itu keraguan kelas. Nah, jadi supaya biar kada panjang ini tebak-tebakan, kita ulun langsung aja. Nah, di sini ini contohnya. tidak boleh makan dan minum kelas. Berarti kalimat positifnya, nah gitu boleh gitu. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Makan dan minum saat istirahat di luar. Apa keadaan? Iya. Baik itu. Apa nanti kita ini ya? Tempat dulu. Oh iya. Makan di luar kelas aja dulu tuh. Makan dan minum di luar kelas. Nilai kalimat Berarti waktu belajar. Anda ulang? Ya, sambil belajar. Asal ini. Makan dan minum istirahat di luar kelas. Makan minum waktu istirahat ya. Di luar kelas. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian yang kedua, nah benar tidak nih? Tidak boleh mengganggu teman. Kalimat positifnya, saling menyayangi teman. Saya. Itu sudah kalimat positifnya ya. Kemudian lagi tidak boleh lari-larian. Berarti lawannya berjalan di kelas halaman. Apakah sudah benar itu kalimat positifnya atau ada lagi yang lebih? Berjalan dengan tertib di luar kelas. Nah, ini banyak banget mengampang yang gimana? Berjalan kan tidak boleh. Kalau yang kalimat negatifnya kan tidak boleh lari-larian, itu menurut anak-anaknya tadi. Jadi kalimat yang positifnya berjalan dengan tertib. Dengan olahraga beda. Kecuali olahraga. Nah, kali ini tidak boleh ribut. Ribut waktu istirahat, waktu belajar. Jadi kalimat positifnya
tenang saat belajar. Sudah benar. Kemudian yang kelima, tidak boleh menangis. Anak mungkin ada boleh menangis saja kalau satu pas dia dong. Tiba-tiba nangis, tanya selamat pagi, sudah makan belum nangis. Kemudian lagi kalimat positifnya, kalau tidak boleh menangis berarti senang atau semangat ketika belajar. Ya Pak? Ya, tuh. Bersemangat. Bersemangat ya Pak? Bersemangat ya. Senang bersemangat. Yang keenam, tidak boleh berkata kasar. Jadi tidak boleh kasar, tidak boleh. Tidak boleh. Ya kalau kadang tidak boleh berkata kasar ya kan? Atau tidak boleh berkata kotor. Maksudnya mungkin paham ya, maksudnya berkata kasar, macam-macam kata kasar itu. Nah kemudian bagaimana mengubah dari kalimat negatif jadi kalimat positif, yaitu mungkin bersikap dan berkata sopan. Nah itu ya. Nah, di sini nilai kebajikan yang disepakati. Ini saya langsung menulis. Nah, nilai kebajikan kesepakatan kelas. Nah, di sini kita sudah tadi menjadikan kalimat negatif jadi positif. Kemudian kita dapat sudah 6, makan dan minum saat istirahat di luar kelas. Kemudian saling menyayangi teman, berjalan dengan tertib, tenang saat belajar, senang dan bersemangat ketika belajar, bersikap dan berkata sopan. Nah, di sini nilai kebajikan tadi. Nah, kira-kira makan dan minum saat istirahat di mana? Di luar kelas itu termasuk nilai kebajikannya apa? Disiplin. Iya betul, disiplin. Kemudian yang kedua saling menyayangi, kasih sayang. Kemudian berjalan dengan tertib, itu bisa nilai ketertiban kan, atau lari-larian itu keselamatan. Keselamatan bisa jawab. Nah, kemudian yang kelima itu senang atau bersemangat ketika belajar. Mungkin itu nilai kebajikannya adalah PD. Apa kebanyakan PD? Bukan penuh daki. Yang keenam, bersikap dan berkata sopan. Nah itu nilai kebajikannya adalah saling menghargai, gitu ya. Berhargai, menghargai. Kita lanjut. Nah, sekarang semuanya sudah tahu nilai nilai kebajikannya. Nah, kemudian kita ubah lagi kesepakatan kelas tadi menjadi keyakinan kelas. Saya belum pernah. Maaf. Nah, di sini ini contoh keyakinan kelas 3A. Misalnya. Nah, jadi biasanya anak kelas 1 dan 3 itu gini. Nah, jadinya gini. Setiap anggota kelas perlu kita tadi disiplin. Disiplin, kasih sayang, keselamatan, tertib, percaya diri, saling menghargai. Nah, jadi gitu ya kewajibannya. Nah, setiap anggota kelas perlu disiplin. Nah, ini
Bapak Ibu jadi menjadikan jadi keyakinan kelas ini nanti dicetak kemudian misalnya ditandatangani ini yang di kelas ini yang disebut keyakinan kelas. Kalau yang tadi baru kesepakatan, kalau Bu, nah kesepakatan dulu sebelah itu diambil nilai kebajikannya, kemudian kita yakini. Jadi bukan tidak boleh itu kan kayak itu namanya disebut peraturan, masih peraturan Bu ya. Nah kalau tidak boleh itu, dilarang ini, bejatnya itu masih peraturan. Kalau ini sudah disebut keyakinan kelas. Jadi tadi kan sudah kita ambil nilainya tadi apa? Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Kesepakatan makan dan minum di jadi istirahat, berarti itu nilai kebajikannya adalah disiplin. Nah, jadi ditulis sana setiap anggota kelas perlu disiplin. Tapi kan kayak disiplinnya. Jadi kita pertama dulu tadi kan kita kasih tahu disiplinnya gini, jangan boleh ini dulu. Lalu jadi apa? Jadi menjadikan keyakinan kelas. Gitu. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu mengasihi dan menyayangi. Nah, tadi itu kita boleh mengganggu teman tadi. Yang awalnya anak-anak menyebutkan peraturan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, jadi keyakinan kelasnya setiap anggota kelas perlu mengasihi dan menyayangi. Ini contoh aja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa boleh ini. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu keselamatan. Karena tadi berjalan lari-larian mungkin tidak selamat, makanya setiap anggota kelas perlu keselamatan, perlu uang, perlu rumah, tapi perlu selamat. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelas perlu ketertiban karena tadi ribut, jawab, itu tadi kan ribut. Kemudian yang kelima, setiap anggota kelas perlu percaya diri karena tadi selalu apa tadi? Menangis ya. Jadi setiap anggota kelas perlu percaya diri. Nah, itu harus ditanamkan atau diyakini oleh setiap anggota kelas. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi anak-anak misalnya biar sudah mulai keyakinan kelas ini sudah kita yakini, sudah semuanya ini disusun, disumpah. Ada sampai disumpah ya. Ini cuma ditulis dan di sudut-sudut mana ditempel supaya teringat, supaya melihat tahu terus. Nah, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Materai 10.000 ya. Lanjut. Sudah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, itu yang simpel aja loh, supaya gampang membuat keyakinan kelas. Sekarang kita materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut siapa ya? Ada ingat menurut Dr. William Glasser. Nah, William Glasser. Ini contohnya nih. Anda adalah seorang wali guru kelas 2. Semalam sudah tulis kata ini lagi. Sedang bingung menghadapi ulah-ulah salah satu murid bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 datang kepada Anda mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sebagai guru dan wali kelas, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, jadi Bapak Ibu ada seorang anak yang setiap hari meminta bekal temannya. Nah, jadi di situ setiap hari dia meminta dan memaksa meminta. Nah, sebagai seorang guru atau wali kelas, apa yang Anda lakukan? Jadi kita kaitkan lagi, mungkin si Doni ini memang kurang, kebutuhan dasar manusia itu kurang. Jadi salah satu dari sini mungkin apa? Bisa duit kah? Bisa makanan kah? Bisa tempat tinggalnya kah? Ya lah, kurangnya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita jadi kita tanya dulu, kita selami dulu, kita gali dulu, kenapa nih jadi Doni tadi mengambil makanan temannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Ada kesenangan, ada
kebebasan 20%, ada kasih sayang 20%, dan ada penugasan 20%. Nah, kemudian nah di sini nah gitu ya. Jadi semuanya totalnya ada 100%. Jadi di sini ulun jabarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita caranya untuk bertahan hidup? Yaitu sebagai manusia makhluk hidup, ya, itu fisiologis, berarti perlu apa? Makhluk hidup, tempat tinggal, kemudian makanan, dan juga kesehatan. Kedua, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, di sini Bapak Ibu pasti perlu cinta ya, Pak. Nah, mengenai cintanya. Ya, Pak. Iya. Ada ya. Nah, kemudian apa di dalam cinta dan kasih sayang itu apa saja? Kemudian psikologisnya, mentalnya, ingin diterima, caper. Wah, ini caper kasar. Perhatian, caper. Nah, mungkin Bapak Ibu, anak-anak kita mungkin biasanya di sini pasti ada yang ingin diterima, caper, cari perhatian ya gurunya, apa kalian di utah-utahnya. Mungkin ada salah satu anak yang kebutuhan dasarnya menurutnya belum terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau bahasa Inggrisnya power. Kemudian power itu yaitu pengakuan atas kemampuan, kemudian kekuatan memimpin dan juga ingin dihormati. Lanjut lagi, kesenangan. Nah, ini biasanya kita banyak 5 itu biasanya mungkin berapa persen di anak senang terus ya. Manusia tentunya senang ya. Iya beda. Kesenangan itu diantaranya yaitu bermain, tertawa, lucu, seru itu memang apalagi anak-anak. Nah, jadi di usia anak-anak itu kebutuhan dasar ini paling dominan biasanya. Anak-anak bermain terus. Saya setuju ya, Bu. Kemudian freedom, kebebasan. Apa maksud yang dimaksud dengan kebebasan? Nah, kebebasan itu bukan bebas segala-galanya, tapi bebas memilih. Artinya ada pilihan ya. Kemudian bebas untuk hal-hal yang baru. Nah, biasanya anak yang perlu atau butuh kebutuhan dasar yang cepat bosan. Nah, menurutnya itu ingin bebas. Misalnya gaya, kuliah itu belajar yang mencatat terus misalnya. Ulun kuliahnya buka-buka itu ulun ya. Iya, itu contoh ya kebebasan. Atau apa namanya? Mendengar, ada bisa melihat ini, itu gaya, itu kebebasan pilihannya. Nah, kemudian filmnya kalau bacaan ya, Zen Gosen. Nah, mengembangkan pendekatan restitusi yang dikenal dengan 5 posisi kontrol. Kemarin sudah juga Ibu Rika bahas. Ulun di sini mempertegas aja sedikit. Nah, ulangi maksudnya. Ulangi aja. Yang pertama ada penghukum, ya Bapak Ibu. Mungkin kita atau orang lain atau di dunia pendidikan ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Yang pertama ada penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada monitor, ada atau pemantau, kemudian manajer. Nah, beda mungkin bisa di mana di kelas kita, misalnya ulun, contohnya kan jauh, mungkin ulun misalnya di situ posisinya kadang-kadang itu teman. Nah, teman itu nanti ada kelemahannya di rumah bisa menjadi pemantau, monitor misalnya. Beda, kadang beda kalau misalnya Bu Rika misalnya di kelas jadi apa misalnya situ pembuat manajer misalnya, atau pembuat rasa bersalah di rumah jadi balik ya. Di rumah itu masih bisa lawan anak, bisa lawan keponakan, bisa lawan kakak, pokoknya bisa kita posisi kontrol tuh beda-beda. Ya, Pak. Nah,
Kemudian ulun ini kan lagi, penghukum itu apa? Biasanya ciri-cirinya nih Bapak Ibu ya. Cirinya ya, nadanya tinggi, menghardik, melotot atau jari-jari menunjuk. Tapi kada semuanya itu cirinya. Kadang bisa disenyum. Ayo silahkan. Tapi silahkan. Misalnya ulun kan bisa. Maksudnya ya silahkan anak keliling lapangan. Itu yang paling ini. Jadi apa akibatnya kalau posisi kontrol kita menghukum? Nah ini menurut apa namanya tadi? Pendapat dari yang tadi gas. Nah itu akibatnya kemungkinan kebanyakan kan semuanya ya. Contohnya kita waktu dulu ada guru-guru yang ngomong, tapi kenapa? Itu cuma karena ini zamannya sudah berubah, beda lagi ya. Nah akibatnya apa? Kemungkinan murid itu bisa marah. Nah, kalau murid itu bisa marah, kemudian dendam, kemudian apalagi agresif. Maksudnya ada agresif di depan tapi di belakang. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini mungkin kita rasa-rasa apa ya? Kayaknya kita termasuk ini kan. Jadi contohnya aja gini Bu, Bapak Ibu. Biasanya nadanya melas, halus, maaf ya, kada kasihan kah lawan guru. Kada juga, kada usah guru, kada kasihan kah ikam melawan kuitan ikan. Nah, kada kasihan kah lawan abah ikam tuhu. Yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi itu membuat rasa bersalah. bahkan Kemudian akibatnya apa? Jadi anak-anak itu merasa bersalah, merasa gagal, frustasi, tertekan, menahan perasaan ini ya. Lanjut. Nah, kemudian teman. Nah, ini mungkin ulun sering dalam bergaul sama teman, sama anak-anak. Nadanya halus, ramah, bercanda senyum. Ini jenaka lagi nah maksudnya. Akibatnya apa? Ini ada kekurangannya Bapak Ibu. Ya tidak ada kurangnya. Banyak kurang. Iya betul. Penasaran ya. Murid merasa senang dan akrab. Nah ya kalau dengan guru, negatifnya murid akan tergantung pada guru menghargai kemudian. Kemudian murid akan bergantung pada guru, kemudian tidak menghargai hanya satu guru aja yang dihargainya. Dia merasa sudah nyaman lawan guru itu. Nah gitu, kemudian rasa teman tadi, rasa kawan. Itu kemana aja, ibaratnya nyaman naik, harap disuruhnya naik dia gurunya. Besti ya, itu kekurangannya itu. Walaupun dia merasa kayak ini, tapi ada juga kekurangan. Ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau itu biasanya di atas. Bukan. Biasanya nadanya suaranya datar, bahasa tubuh formal. Akibatnya murid bertanggung jawab. Tapi jika diawasi, dengan kesadaran dirinya. Kemudian murid tidak bisa ditinggal sendiri. Kalau ada pengawasan, gobar ulangnya. Lanjut. Nah, sekarang manajer, posisi kontrol manajer. Nah, nada suaranya tulus, ini cirinya bahasa tubuh tidak kaku, dekat dengan murid. Akibatnya apa? Murid memahami masalah, dapat mencari jalan keluar masalahnya, kemudian murid bertanggung jawab. Jadi idealnya apa Bapak Ibu? Yang dari 5 posisi tadi, idealnya apa? Kayaknya kalau mau putar video ini kayaknya sudah habis soalnya. Ini biar aja contoh-contohnya tuh pada kita insya Allah share lagi ya. Kalau share videonya itu yang yang mana sih contoh gini. Ulun coba sedikit. Coba sedikit lah. Posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Nah, jadi biasanya ciri-cirinya dialognya. Naren! Sini kamu! Nah, biasanya itu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Nah, itu kata-katanya. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu itu ciri-ciri dari penghukum. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Belum ada yang Tuhannya sudah. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat rasa bersalah. Naren! Mungkin memanggilnya itu sama kayak yang tadi ya. Tapi ini kayaknya ulangannya itu aja Bu. Nah, ini yang Naren, Naren. Nah, ini ya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Maka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya punya ibu sebagai bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini mungkin posisi ide ya. Posisi ide kita. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama 5 posisi kontrol, yaitu yang paling ideal yaitu adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena di sana anak murid diberikan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Nah, jadi itu posisi yang paling idealnya adalah posisi manajer. Terakhir, breaking terakhir ini aja boleh. Nah, di sini pernah mendengar lagumu Dirimu Satu? Kira-kira apa tuh? Wih, siapa kali? Kasih kok. Lanjut. Oh ya, dalam hidup I will always love you. kenapa lo yuk? Nah, kenapa ternyata? Di situ ada cintaku, kau menjadi yang terakhir untukku. Ada sayang aku dengan kasihku, seperti aku menyayangimu, I will. Nah, bahasa Inggris. Sudah sampai di sana. Tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya. Nah, nanti hukuman, sanksi dan restriksi itu akan dilanjutkan oleh Bapak Suroto mungkin besok pagi. Besok pagi, besok hari. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, ulun mau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, perasaannya gimana hari ini? Senang atau senang? Diancam untuk senang. Kuliahnya cuma 2. Senang atau senang? Senang. Alhamdulillah. Apa tadi yang kita dapatkan? Wow, yang paling gitu lah. Pertama, lalu lintas ya. Ada apa lagi tadi yang kita pelajari? Patung. Terima kasih ada juga. Kemudian kita posisi kontrol tadi ada berapa? 5. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? 5. Profil pelajar Pancasila. Bagus. Wah, Bapak Ibu masih ingat tadi pembelajaran kita hari ini? Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran. Apa namanya? Kegiatan kita pada hari ini. Ulun terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Sekali lagi untuk ulun minta rela Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum dan dimakan Bapak Ibu. Habis. Sudah tadi bisa bertakun lagi. Supaya tak kenal esok pas otak. Bapak Ibu, terima kasih hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan diseminasi dari Pak Yani terkait dengan guru belajar berbagi ya. Jadi alhamdulillah hari ini banyak ilmu yang kita terima, banyak informasi yang kita dapat terkait yang terakhir tadi sangat menarik bagi saya itu tentang
lima apa tadi? Lima posisi kontrol. Nah, jadi mudah-mudahan dari 5 posisi ini yang terakhir